Bab 160. Memeluk paha. Resep pil. Apakah kamu punya resep pil spiritual? Mata Harley Ye menjadi lebih cerah dan dia hanya menggosok tangannya dan menatap Lan Sichu sambil tersenyum. Pil apa? Pil spiritual beberapa pola, coba lihat. Pil spiritual toga pola. Lan Sichu berkedip, tetapi dia tidak bermaksud mengeluarkannya, dia hanya memandang Harley Ye dengan penuh minat. 3 pola. Aura Harley Ye tiba-tiba menjadi gelisah. Resep pil pada dasarnya sangat berharga, apalagi resep pil spiritual 3 pola. Ini bukan harta yang bisa dibeli dengan uang. Meskipun Harley Ye adalah master pemurnian pil, jangankan memurnikan pil spiritual 3 pola, dia bahkan belum pernah melihatnya. Jangan pikirkan resep pilku. Ketika Harley Ye bersemangat, kata-kata Lan Sichu seperti air dingin, mengalir ke seluruh tubuh Harley Ye. Harley Ye hampir terluka oleh kata-kata Lan Sichu. Sialan, kalau tidak mau ditunjukkan padaku, untuk apa kamu pamerkan? Dia tidak pernah memiliki keinginan untuk mencekik sampai mati guru kesayangannya ini seperti sekarang. Tidak ada gunanya bagiku untuk menunjukkannya padamu sekarang. Lan Sichu merentangkan tangannya. Pil spiritual 3 pola itu, bahkan jika aku menunjukkannya kepadamu, kamu tidak akan dapat memurnikannya. Kamu ingin memurnikan pil spiritual 3 pola, maka tingkat jiwa perlu mencapai tingkat sakti, tahu tidak? Yang harus kamu lakukan adalah bekerja keras untuk meningkatkan tingkat jiwa kamu, dan ketika jiwa kamu mencapai tingkat sakti, aku secara alami akan menunjukkannya kepada kamu. Guru tidak akan pelit. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa garis hitam tiba-tiba muncul di dahi Harley Ye. Anak baik, kultivasi dengan baik, murid yang baik. Di sini, Lan Sichu dengan sadar mendorong Harley Ye dan mendorong Harley Ye ke dalam lingkaran di tengah lagi. Segera, 4 prasasti jiwa bergetar satu demi satu, kemudian ada suara bersenandung dan gelombang suara berdesir di udara. Harley Ye menggertakkan giginya dan meskipun otaknya sangat sakit, dia tidak menangis. Weng, weng. Prasasti jiwa masih bergetar, tidak menunjukkan belas kasihan. Getaran menjadi semakin keras setiap kali. Harley Ye, yang berada di lingkaran tengah, terguncang dan 7 lubangnya berdarah, menyebabkan penglihatan dan kesadarannya menjadi kabur. Namun, penderitaan tidak sia-sia. Di bawah serangan prasasti jiwa lagi dan lagi, jiwa Harley Ye disublimasikan secara halus. Dia berpikir bahwa jiwanya seperti pedang kasar yang kosong, jiwanya ditempa pedang pembunuh yang tajam. Selain itu, ketika dia diserang oleh prasasti jiwa beberapa kali, dia samar-samar menangkap perasaan aneh, seolah-olah dia bisa menjangkau dan menyentuh lapisan penghalang. Dia tahu bahwa jika dia ingin memajukan jiwanya ke level sakti, dia harus menerobos penghalang itu. Mungkin karena dirangsang Lan Sichu, kali ini, dia bertahan selama lebih dari 1 jam tanpa jatuh. Ternyata bisa bertahan selama lebih dari 1 jam tanpa jatuh. Di sampingnya, Lan Sichu, yang dengan santai memotong kukunya, melirik Harley Ye, yang bergoyang tetapi tidak jatuh, dengan keterkejutan di matanya yang indah. Tidak heran kakak mengatakan bahwa vitalitas dan tekadnya sangat kuat. Lan Sichu bergumam pada dirinya sendiri. Usia seperti itu, basis kultivasi seperti itu, benar-benar mengejutkanku. Mungkin dia benar-benar bisa melampauiku. Dalam gumaman Lan Sichu, Harley Ye memuntahkan seteguk darah, kemudian seluruh tubuhnya runtuh ke tanah. Di sini, Lan Sichu buru-buru bangkit, berjalan ke sisi Harley Ye, lalu menunjuk ke alis Harley Ye dan lingkaran putih tercetak di benak Harley Ye, membantu Harley Ye menenangkan rasa sakitnya. Setengah jam kemudian, Harley Ye menggosok alisnya dan duduk. Nak, aku pada alam Ren Yuan saat itu juga tidak bertahan selama ini. Kamu memecahkan rekorku, kata Lan Sichu santai.
Tak perlu dikatakan lagi, guru, kamu juga sangat menderita saat itu. Harley Ye terus menggosok alisnya. Ini berlangsung selama lebih dari 1 jam. Meskipun otaknya hampir meledak, dia merasa sangat nyaman sekarang. Bagaimana mengatakannya? Dalam arti tertentu, kami adalah orang sejenis. Orang sejenis. Harley Ye memandang Lin Sichu dengan ragu, apa maksudmu? Di sini, Lin Sichu menatap mata Harley Ye yang ragu dan mengangkat bahu, kita adalah orang sejenis. Karena tingkat jiwa kita lebih tinggi daripada alam kultivasi kita sendiri. Mendengar kata-kata Lin Sichu, Harley Ye sedikit terkejut, tingkat jiwamu lebih tinggi dari kultivasi milikmu. Itu tentu saja, Lin Sichu tersenyum. Kamu adalah alam Kongming, kan? Harley Ye menatap Lin Sichu dengan ragu. Ya. Lalu itu berarti tingkat jiwamu adalah tingkat langit. Ya. Jadi, kamu hanya selangkah lagi untuk memadatkan roh sejatimu. Ya. Guru, jika kamu tidak memberitahu aku bahkan tidak tahu kamu begitu sombong. Mata Harley Ye melebar. Apakah ada keinginan untuk memeluk kakiku? Lin Sichu memandang Harley Ye dengan mata besar. Ya, aku harus peluk. Harley Ye benar-benar menerkamnya dan memeluk paha Lin Sichu. Wajah yang penuh mimisan itu masih menggosok ke atas dan ke bawah di kaki Lin Sichu. Apa yang kamu lakukan? Lin Sichu dipeluk oleh Harley Ye, tubuhnya tersentak. Setiap kali dia melakukan kontak fisik dengan Harley Ye, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi malam itu. Tubuhnya bergetar seperti tersengat listrik, pipinya tanpa sadar tampak merona. Lepaskan. Benar-benar harum. Harley Ye tersenyum sedikit cabul, memeluknya tanpa malu. Kamu. Pipi Lin Sichu bahkan lebih merah dan dia buru-buru mulai mendorong. Dewa Agung masa depan, pegang lagi sebentar, pegang lagi sebentar. Harley Ye memeluknya erat-erat. Lin Sichu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ada apa? Langkah kaki di luar ruang batu terdengar bersamaan dengan kata-kata terkejut. Segera, angin harum bertiup dan Fancy Chuer masuk dari luar, tetapi ketika dia melihat pemandangan di tanah yang dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya, dia tertegun di sana, kalian ini. Kak. Anak ini gila. Dalam kepanikan, Lin Sichu menatap tak berdaya pada Fancy Chu. Kak. Memang benar si pembicara tidak berniat tapi pendengar serius mendengarkannya. Harley Ye yang masih memeluk paha Lin Sichu pun segera melepaskan tubuh Lin Sichu seperti tersengat listrik. Kamu adiknya. Harley Ye menatap lurus ke arah Lin Sichuer dan wajahnya tiba-tiba menjadi tidak percaya. Bagaimana menurutmu? Dada Lin Sichu bergejolak karena dirinya dilecehkan. Dia menatap Harley Ye dengan ganas, pipinya memerah, tidak tahu apakah dia malu atau marah. Mendengar ini, sudut mulut Harley Ye tiba-tiba berkedut dan dia hanya bisa melirik Fancy Chuer. Fancy Chuer tampaknya hanya mengangkat bahu tanpa daya. Kali ini, wajah Harley Ye menjadi lebih tidak bisa dipercaya lagi. Masalah macam apa ini? Apakah siasatnya perlu begitu kuat? Kalian berdua tahu banyak. Apakah mengolok-olok aku seperti ini menarik bagi kalian? Tiba-tiba, Harley Ye merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Ternyata bukan Fancy Chu, tetapi adik perempuannya, Lin Sichu, yang telah bersamanya beberapa hari terakhir. Sangat menakutkan untuk memikirkannya. Pada saat ini, Harley Ye menelan air liur lebih dari sekali. Dia khawatir bahwa dalam beberapa hari terakhir, Lin Sichuer berpikir untuk mencekiknya lebih dari sekali. Bisakah kamu memberitahu aku apa yang terjadi? Fancy Chuer melipat tangannya di dada dan menatap saudara perempuannya Lin Sichuer dengan penuh minat. Dia memeluk pahaku. Ketika Fancy Chuer mengatakannya, pipi Lin Sichu menjadi lebih merah dan dia tidak lupa menatap Harley Ye dengan galak. Oh. Mendengar ini,
Fen Shichu mengangkat alisnya sedikit dan menatap Harley Ye sambil tersenyum. Dia yang memintaku untuk memeluknya. Harley Ye terbatuk kering. Aku suruh kamu peluk lalu kamu langsung peluk. Len Shichu sangat marah. Itu memang yang dia katakan, tapi itu hanya lelucon. Siapa yang mengira bahwa Harley Ye, seorang bocah pelanggar hukum, akan benar-benar menerkamnya? Aku juga pikir kamu adalah guruku. Harley Ye batuk kering dan menggelengkan kepalanya, seolah-olah babi mati tidak takut air mendidih. Ini benar, dia selalu berpikir bahwa guru yang membimbingnya dalam kultivasinya adalah Fen Shichu. Siapa yang tahu itu adalah Len Shichu? Jika dia tahu itu adalah Len Shichu, dia tidak akan berani memeluknya bahkan jika dia meminjamkannya keberanian. Melihat ekspresi Harley Ye, Len Shichu hanya menatap Fen Shichu. Kak, aku ingin mencekiknya. Terserah. Fen Shichu mengangkat bahu. Buset. Mendengar kata-kata Fen Shichu, Harley Ye mengeluarkan raungan dan segera bangkit dan hendak melarikan diri, tetapi Len Shichu, yang bergegas mengangkatnya kembali dan dengan kokoh menekan Harley Ye langsung ke tanah. Ah! Segera, jeritan menyedihkan Harley Ye terdengar di ruang batu. Bersambung.